Assalamualaikum, selamat pagi, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Jadi gini, untuk kelas 12 ini, materi kita ekonomi full satu semester ini adalah membahas tentang akuntansi. Jadi di semester 1 ini yang kita bahas adalah akuntansi perusahaan jasa. Sebelum itu, kalian pasti bertanya-tanya apa sih akuntansi itu? Gampangnya, akuntansi itu adalah ilmu yang membahas tentang pencatatan transaksi ekonomi yang berhubungan dengan uang. Pokoknya segala sesuatu transaksi itu tadi, itu semuanya dicatat, itu namanya adalah ilmu akuntansi. Jadi nanti selebihnya kita bahas lebih lanjut lagi, ya. Kemudian kenapa sih kok kita harus belajar akuntansi? Jadi manfaatnya itu banyak. Yang pertama, ketika kalian jadi ibu rumah tangga, untuk yang perempuan terutama, dalam mengelola keuangan, kalian kan harus tahu gimana cara biar keuangan kalian tetap stabil. Jadi tidak menimbulkan tidak menimbulkan utang. Jadi tidak menimbulkan utang, kemudian segala sesuatu kebutuhan itu bisa terpenuhi dengan baik yang disesuaikan dengan berapa pemasukan kalian. Jadi secara gak langsung ibu rumah tangga itu sendiri sudah menerapkan akuntansi. Gak perlu jauh-jauh ibu rumah tangga, kalian sendiri sebagai pelajar, kan pendapatan kalian adalah uang saku dari orang tua. Nah, kalian harus bisa berpikir bagaimana supaya uang saku yang dikasih orang tua ini bisa memenuhi kebutuhan kalian. Buat beli kuota, buat beli makan, buat ke sekolah dan semacamnya. Nah, ilmu-ilmu itu tadi yang kalian terapkan di kehidupan sehari-hari itu adalah akuntansi. Selain itu, untuk usaha kecil, ya, dalam pengelolaan dagangannya mereka itu harus tahu konsep laba dan rugi. Gak mungkin kan seseorang berusaha berdagang, ternyata dia nggak paham rugi itu gimana sih, laba itu gimana sih. Kalau seperti itu, otomatis nanti usahanya bisa terhambat, bahkan nggak bisa dimajukan lagi, sudah berhenti sampai situ saja. Sama dengan perusahaan besar, kalau di perusahaan besar, akuntansinya itu lebih terperinci. Jadi pembukuannya lebih akurat. Jadi berapa biaya yang dikeluarkan perusahaan, berapa keuntungan yang dikeluarkan perusahaan, berapa biaya gaji pegawai yang harus dibayar oleh perusahaan, kemudian listriknya, pajaknya, dan pengeluaran lain-lainnya. Semua itu harus diperinci untuk kemajuan perusahaan dan untuk kesejahteraan para karyawannya. Selain itu, manfaat akuntansi untuk negara. Kalian pernah nggak sih berpikir dari mana uang untuk pengobatan gratis, untuk biaya pendidikan gratis, uang untuk pembangunan negara, jalan tol, dan semacamnya, itu semua dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. Nah, perhitungan perpajakan yang dibayarkan oleh masyarakat yang waktu itu pernah kita bahas di kelas 11, itu semuanya itu harus diperinci supaya nanti kebijakan apapun itu bisa tepat sasaran dan bisa mesejahterakan masyarakat. Kalau seandainya nggak ada perincian berapa biayanya dikeluarkan semua, padahal biaya yang yang ada, uang yang ada itu tinggal sedikit, otomatis nanti bakal menimbulkan hutang. Kalau menimbulkan hutang, nanti yang ribet ya yang bersangkutan lagi, kembali lagi. Jadi kalau seandainya kalian sebagai seseorang individu ya, penghasilanmu cuma 10.000, kemudian kamu butuh makan, kamu butuh jajan, kamu butuh kuota dan semacamnya. Kalau dihitung dalam satu hari paling enggak kamu harus menghabiskan 15.000. Kalau kamu nggak bisa mengatur keuanganmu sendiri, cash flow-mu sendiri, otomatis nanti kamu bakal menimbulkan hutang. Kalau menimbulkan hutang, apa yang terjadi? Di hari berikutnya, yang pertama kamu harus membayar hutang. Padahal untuk pengeluaran kamu sendiri, uang itu nggak bakalan cukup. Nah, jadi intinya kenapa kok kita harus belajar akuntansi, supaya kita bisa mengetahui pengeluaran kita seberapa, pendapatan kita seberapa. Kalau bisa kalian mencatat setiap pengeluarannya. Jadi biar tahu berapa pengeluaran yang kalian harus keluarkan, kemudian dengan pendapatan yang segitu, supaya nanti nggak timbul hutang dan semacamnya. Soalnya nanti ketika timbul hutang, otomatis kalian sendiri yang repot. Nah, untuk gambar yang ada di atas itu silakan dicatat. Jadi akuntansi adalah sebuah proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengolah, dan menyajikan data transaksi dalam kejadian atau transaksi keuangan sehingga bisa digunakan untuk pengambilan suatu keputusan. Jadi misalnya kamu ya dapat uang untuk dalam hari itu kamu dapat 10.000. Nah, di
sampai jam 10 kamu dapat 10.000, kemudian nanti jam 5 sore kamu dapat 5.000, otomatis pemasukan kamu dalam hari itu ada 15.000. Itu kamu catat. Kemudian pencatatan selanjutnya selain untuk pemasukan juga pengeluaran. Misalkan ketika jam 10 kamu dapat 10.000 ya. Kemudian jam 1 kamu butuh makan, kamu beli makannya 5.000. Nah, beli makan 5.000 itu juga dicatat. Jadi segala sesuatu transaksi, baik itu pemasukan ataupun pengeluaran, itu harus dicatat. Itu yang namanya ilmu akuntansi. Supaya apa? Supaya nanti kamu bisa mengambil keputusan. Oh, uangku ternyata masih sisa segini. Ketika uangku segini, aku masih butuh ini. Nah, itu bisa untuk dibeli, gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah manfaat akuntansi. Di gambar, itu kan ada 4 manfaat akuntansi ya. Jadi ini secara garis besarnya, manfaat akuntansi untuk perusahaan itu apa saja sih? Yang pertama, memberikan informasi keuangan untuk pihak manajemen. Jadi, informasi keuangan yang didapatkan, informasi keuangan itu maksudnya pengeluarannya berapa, pemasukannya berapa, itu digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Jadi nanti pihak manajemen itu melakukan pengendalian, controlling, pelajaran manajemen, bab manajemen kelas 1 semester 2. Bab manajemen ya. Jadi untuk controlling, kemudian untuk koordinasi ataupun untuk perencanaan. Jadi controlling misalkan di bagian produksi biayanya membengkak, kemudian di bagian yang lainnya ternyata biayanya juga membengkak. Nah, biaya membengkak ini itu harus dilakukan pengambilan keputusan. Caranya ya sesuai sama apa yang dibutuhkan. Jadi manfaat akuntansi salah satunya seperti itu. Kalau seandainya ternyata di bagian produksi kekurangannya sekian, kemudian di bagian pemasaran ternyata berlebihan sekian. Nah, uang yang ada di pemasaran ini itu bisa dialihkan ke bagian produksi. Jadi itu contohnya untuk pengambilan keputusan bagi pihak manajemen. Kemudian misalkan lagi ya, masih di pihak manajemen. Untuk human resources atau biasa disingkat dengan HRD, misalkan ternyata ada peluang untuk pengambilan karyawan karena masih ada sisa biaya gajinya, misalkan gitu. Dalam 1 bulan itu ternyata barang yang diproduksi kurang, kemudian kita untuk menggaji 1 orang saja itu bisa. Nah, otomatis nanti akan ada rekrutmen. Nah, semua keputusan ini diambil ketika perusahaan itu ataupun bagian manajemen itu mengetahui berapa informasi keuangan yang ada di perusahaan itu. Kalau seandainya di perusahaan itu nggak ada informasi keuangannya, jadi dia nggak tahu apakah bagian ini biayanya membengkak, bagian ini biayanya berlebihan, atau bagian ini seperti apa. Nah, kalau masih awang-awang seperti itu nggak bisa kita mengambil keputusan. Nah, biasanya hal ini berlaku pada toko-toko kecil, pengusaha-pengusaha kecil, karena mereka nggak mencatat semua pengeluaran yang dikeluarkan pada hari itu atau pada periode itu, otomatis nggak tahu seberapa sih untung bersihnya ketika dia jualan. Biasanya mereka hanya pakai kira-kira. Misalnya kalian tanya ya, coba ditanya ke toko kelontong ataupun ke penjual bakso di sekitar rumah kalian, berapa sih untungnya sampean dalam 1 hari paling banyak? Dia pasti nggak bakalan bisa jawab pastinya berapa. Pasti cuma dijawab kira-kira ya 1 hari 100 lah, pasti gitu jawabannya. Soalnya apa? Dia nggak punya pembukuan yang akurat. Nah, di setiap perusahaan walaupun kecil, usahakan nanti ya, saya doakan semuanya nanti sukses, kalian punya perusahaan sendiri-sendiri, amin. Sekecil apapun usaha kalian yang kalian rintis, usahakan pembukuannya itu jelas. Jadi kalian itu bisa tahu, oh untuk periode ini keuntunganku sekian, oh untuk periode ini keuntunganku sekian, untuk periode ini ternyata aku rugi. Nah, itu semuanya ada rekam jejaknya, jadi kalian tahu. Oke, sampai sini jelas ya untuk yang A. Masih gambar yang nomor 2 ya, manfaat akuntansi. Yang nomor 2 adalah menjadi alat pengendali keuangan. Jadi, informasi dari akuntansi itu tadi, itu bisa diketahui perusahaan tentang berapa keuntungannya dan berapa kerugiannya. Kemudian, berdasarkan informasi itu, perusahaan itu bisa mengatur pengeluaran biayanya serta menyusun rencana untuk meningkatkan pendapatan. Jadi, misalkan dalam periode itu perusahaan mengalami kerugian. Nah, dia bisa telisik. Dia bisa cari tahu biaya yang membengkak itu di bagian mana. Nah, yang membengkak itu tadi itu bisa ditekan sebagai seberapa kecil supaya biaya yang ada di bagian tersebut nggak membengkak lagi. Selain itu, biar bisa tahu
bukan biar bisa tahu, biar bisa menyusun rencana untuk meningkatkan keuntungan yang didapat. Oh, misalkan untuk periode ini kita produksi ini, ternyata laku keras. Oke, wes kita tambah produksinya. Nah, seperti itu untuk menambah keuntungan, itu adalah salah satu dari manfaat akuntansi. Untuk yang ketiga, menjadi bahan evaluasi perusahaan. Jadi, dari informasi akuntansi itu tadi, yang tiap bulan ataupun tiap hari kalian catat, itu bisa digunakan sebagai bahan evaluasi perusahaan. Dari laporan keuangan itu dievaluasi strategi pemasaran yang tepat gimana, strategi pengeluaran yang tepat gimana, strategi pemasukan gimana. Jadi supaya perusahaan itu memaksimalkan keuntungannya. Terus manfaat akuntansi yang terakhir itu adalah memberikan informasi atau laporan kepada pihak eksternal. Jadi yang butuh informasi akuntansi itu bukan hanya pihak internal saja. Dalam hal nanti kita bahas ya untuk pihak internal dan eksternal. Jadi pihak eksternal itu juga butuh apakah perusahaan ini itu lancar, apakah perusahaan ini itu terancam bangkrut. Tujuannya untuk apa? Untuk menarik investor. Jadi biar investor-investor itu mau untuk berinvestasi di perusahaan kita, ataupun kreditor, misalkan kita butuh modal ya, kita mau cari utang. Nah, biar kreditor-kreditor itu orang sing ngutang kita, itu biar dia yakin, oh ternyata usahanya dia proporsional loh, oh ternyata usahanya dia menjanjikan loh. Kalau seandainya disuntik dana sekian, mungkin dia keuntungannya bisa balik 10 kali lipat. Nah, informasi keuangan itu digunakan untuk itu. Nah, kalau yang gambar selanjutnya itu menjelaskan tentang pemakai informasi dan arus informasi akuntansi. Jadi sesuai gambar itu, yang pertama ketika kita udah menyusun informasi keuangannya akuntansi, kita mengenali siapa saja sih yang butuh laporan keuangan itu. Jadi yang pertama ada pihak internal. Pihak internal ini salah satunya adalah manajemen sama karyawan. Jadi biar tahu karyawannya, kemudian manajernya, itu biar tahu, oh kita sekarang mengalami kerugian, oh kita sekarang mengalami keuntungan. Nah, biar nanti kedepannya itu bisa bisa merencanakan bagaimana supaya keuntungannya yang didapatkan itu bisa maksimal. Selain itu ada pihak eksternal. Pihak eksternal di sini adalah pemilik. Kemudian kreditor itu orang yang ngutangi, kemudian pemerintah, terus yang selanjutnya adalah pelanggan ataupun masyarakat. Jadi biar kamu itu bisa menarik seberapa banyak investor buat menginvestasi modalnya, uangnya di perusahaan kalian. Kemudian biar pihak bank juga sebagai sebagai kreditor ya, dia bisa percaya untuk mengucurkan dana untuk operasi perusahaan kamu. Jadi biar dia tahu likuiditas ataupun kemampuan perusahaan itu untuk membayar kewajibannya. Gitu. Kemudian yang kedua adalah mengevaluasi kebutuhan informasi dari pemakai. Nah, biar tahu, oh ternyata pihak ini itu butuh laporan keuangan kita untuk ini. Jadi kalian sendiri juga nggak semuanya diflorkan ke orang luar. Hanya yang penting-penting saja. Kalau seandainya semua diflorkan ke orang luar, otomatis kamu membuka aibmu sendiri. Dalam artian kamu membuka dapurmu sendiri. Kan kita nggak mungkin untuk, oh ini loh aku usaha ini, aku bikin ini, terus kemudian periode ini aku bikinnya ini. Nah, seperti itu hanya untuk pribadi kamu sendiri, untuk manajemen kamu sendiri. Jangan sampai diflorkan ke pihak luar. Kalau seandainya diflorkan ke pihak luar, nanti kalau diambil alih orang lain gimana? Nanti tambah saingan ya. Kemudian yang ketiga adalah merancang sistem informasi akuntansi untuk memenuhi kebutuhan informasi dari pemakainya. Nah, ini misalkan pihak bank itu tadi, dia itu butuh tahu rincian likuiditas kamu ya, kemampuan kamu untuk membayar, apakah keuntungan kamu itu menjanjikan atau enggak. Jadi cukup di-share untuk keuntungannya saja, untuk biaya yang lain-lainnya itu jangan di-share, untuk hutang yang lain-lainnya itu juga jangan di-share, hanya untuk keuntungannya saja. Yang terakhir adalah mencatat data ekonomi mengenai kegiatan usahanya. Gitu. Sampai sini jelas ya untuk pemakai informasi dan arus informasi akuntansinya. Jadi macam-macam akuntansi ya, bidang-bidang akuntansi itu ada 9. Yang pertama adalah akuntansi keuangan. Nah, akuntansi keuangan ini itu mengkhususkan dalam proses pencatatan transaksi. Jadi penyajiannya itu dalam bentuk laporan keuangan. Kemudian kalau auditing yang nomor 2 itu untuk pemeriksaan catatan akuntansi. Apakah laporan keuangan tadi yang nomor 1 itu benar atau enggak? Nah, itu harus diauditing. Yang mengauditing namanya auditor. Jadi orang yang memeriksa laporan keuangan suatu perusahaan itu namanya auditor. Oke. Jadi biasanya untuk auditing atau auditor ini itu bagiannya pemerintah. Ini misalnya kamu ya perusahaanmu besar, kamu kan harus kamu harus bayar pajak. Nah,
laporan keuangan kamu itu harus disetorkan ke pemerintah. Nah, yang bagian memeriksa ini namanya auditor. Oke. Kemudian yang ketiga adalah akuntansi biaya. Ini berhubungan dengan perencanaan, penetapan sama pengendalian biaya produksi kamu. Jadi misalkan kamu untuk periode ini ternyata biaya produksinya membengkak. Nah, itu kamu harus melakukan akuntansi biaya. Jadi biar kamu telisik satu-satu, biaya mana sih yang membengkak, biaya mana sih yang menyebabkan kita rugi. Kalau seandainya yang menyebabkan kerugian adalah biaya produksi, maka otomatis dengan keuntungan yang rendah ya, otomatis nanti untuk periode selanjutnya produksinya harus dikurangi. Jadi keuntungannya biar balik lagi lah ke yang sebelumnya yang nggak begitu sedikit. Kemudian yang ketiga adalah akuntansi manajemen, sama tadi yang saya jelaskan di awal. Jadi gunanya untuk pengambilan keputusan, bukan pengendalian, untuk pengambilan keputusan. Jadi bagaimana kamu untuk mengontrol mana yang membengkak, kemudian bagaimana kamu melakukan perencanaan supaya perusahaanmu itu lagi jalan. Yang kelima ya, akuntansi anggaran. Itu adalah akuntansi yang berhubungan dengan penyusunan rencana pengeluaran perusahaan serta membandingkannya dalam pengeluaran aktual. Jadi biar tahu, oh yang tercatat itu untuk anggarannya sekian, rencananya. Ternyata untuk realisasinya hanya sekian. Nah, itu adalah kegunaan dari akuntansi anggaran. Kemudian yang keenam adalah akuntansi perpajakan, sama dengan auditing. Kalau akuntansi perpajakan ini dikhususkan dalam penyiapan data untuk menghitung pajak saja. Oke? Kemudian yang ketujuh adalah sistem akuntansi. Itu adalah bidang akuntansi yang mengkhususkan dalam perencanaan dan pelaksanaan prosedur, pengumpulan, serta pelaporan data keuangan. Itu namanya sistem. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pelaporan, itu namanya sistem akuntansi. Jadi berkesinambungan. Yang kedelapan adalah akuntansi pemerintahan. Nah, ini mengkhususkan dalam penyajian laporan transaksi yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi pemerintah itu wajib hukumnya untuk menjelaskan berapa pengeluaran negara dan berapa pemasukan negara. Kemudian yang terakhir adalah akuntansi pendidikan. Nah, ini sama kayak yang kita lakukan sekarang. Jadi kamu itu belajar akuntansi hanya kulitnya saja supaya kamu punya gambaran, oh akuntansi itu ini. Kemudian manfaatnya mungkin kalau kalian nanti kedepannya mau jadi pengusaha, paling tidak kalian bisa pembukuan sedikit gitu. Jadi biar semuanya tahu cash flow itu adalah aliran uang kalian ya, aliran uang cash kalian. Nah, cash flow kalian itu banyak, itu teratur, itu stabil atau enggak. Jadi demi kepentingan perusahaan kalian sendiri. Jadi untuk materi hari ini saya rasa cukup ya, sampai profesi akuntan. Nah, silahkan dicatat untuk gambar-gambar yang saya bagikan di grup itu. Kemudian ketika ada penjelasan saya yang kurang jelas, silahkan ditanyakan, dan apabila dibutuhkan silahkan juga ditulis. Kalau seandainya nggak butuh, yang ada di gambar itu saja cukup ya, wis cukup itu. Saya tunggu sampai jam 11. Kalau mengumpulkan sampai jam 11 berarti saya anggap hadir. Ketika kamu mengumpulkan catatan itu lebih dari jam 11, maka kamu saya anggap bolos. Oke? Dan yang bolos nggak dapat nilai. Terima kasih.